Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Hadratal mukarram wal muhtaram, jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'alna min ahli jannah. Allahumma ij'alna min ahli husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini Rasulullah sampaikan dalam kitab ini, masih dalam mukadimah, bahwasanya semua manusia merugi kecuali orang-orang yang beriman. Yang beriman juga merugi sehingga dia beriman dan mengamalkan beramal yang saleh. Mereka juga merugi. Orang yang beriman, beramal soleh juga merugi, kecuali orang yang beriman, beramal soleh juga saling nasihat-nasihati dalam kebenaran juga dalam kesabaran. Kemudian dilanjutkan kembali bahwasanya kita diperintahkan untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa. Setelah kita menjadi orang yang beriman dan beramal saleh dan juga saling nasihat menasihati, saling peduli terhadap sesama, saling menjaga, bukan menjadi hamba yang beriman tetapi yang egois, yang pengennya masuk surga sendiri, selain dia nggak boleh masuk surga. Arti kan kasarnya bicara ada seperti itu. Yang lain gak boleh masuk surga kecuali saya. Ini Allah nggak sukai, sehingga akhirnya diteruskan wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabri. Artinya tidak boleh egois, tidak boleh soleh sendiri saja, tidak boleh menjadi orang yang beriman yang baik sendiri saja, akan tetapi harus menjadi orang Islam, muslim, mukmin yang peduli terhadap sesamanya. Bahkan sampai saking luar biasanya ini peduli terhadap sesama, Rasulullah pun bersabda, tidak dianggap beriman seseorang apabila dia tidak mengetahui, apabila dia kenyang sendiri saja, sementara tetangga sebelahnya kelaparan. Hadis ini menekankan kita untuk menjadi orang yang peduli. Dan hadisnya tidak menyinggung tetangganya siapa. Tetangganya mau siapa saja, dia mau muslim, apalagi mau yang tidak beriman. Maka di sini tidak dianggap beriman oleh Rasulullah, oleh Allah dan Rasulnya apabila dia kenyang sendiri, tetangga sebelahnya kelaparan. Di sini tetangga sebelahnya siapa? Allah, Rasulullah nggak menjelaskan. Apakah dia Muslim? Apakah dia non-Muslim? Siapa saja tetangganya. Maka di sini luar biasa. Wal asri ini mengajarkan agar kita tidak menjadi hamba yang rugi, tidak menjadi manusia yang rugi. Bagaimana syaratnya? Syaratnya harus beriman pada Allah dan Rasulnya, kemudian ditambah dengan pembuktian imannya tadi. Apa buktinya iman tadi?
Ya beramal soleh. Apa itu amal soleh? Amal-amal yang Allah sukai, yang Allah ridhoi. Maka di dalamnya termasuk ibadah ketaatan kepada Allah. Setelah itu bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi dilanjutkan dengan wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr. Saling nasihat menasihati. Artinya ada rasa peduli, ada rasa empati, bukan hanya simpati. Islam mengajarkan bukan hanya simpati tetapi empati, bertindak. Sehingga akhirnya dalam urusan itu sendiri menegaskan lagi Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang lain, ketika kita masak makanan, fa'akthir ma'aha wa tahajironak. Idza tabaqta maraqatan fa'akthir ma'aha wa tahajironak. Jika engkau memasak masakan, fa'akthir ma'aha, maka perbanyaklah airnya. Wa tahajironak, dan bagikan tetangganya. Ini adalah bukan artinya kita letterlek ketika kita masak airnya yang banyak, sayurnya masak dibanyakin airnya. Dalam artian kalau kita masak kemudian masakan kita keluar, aromanya tercium tetangga, ada perintah dari Rasulullah untuk membagikan masakan kita, maka ya diperbanyak masakannya. Wa ta'hajironak, dan bagilah tetangganya. Di sini lagi Rasulullah menjelaskan jironak, tetangga-tetanggamu, tidak ada khusus tetangga yang muslimkah, enggak. Mari kita belajar. Inilah indahnya ajaran Islam, ajaran Rasulullah, agama yang Allah turunkan untuk kita semua. Dalam hal bertetangga saja luar biasa. Kemudian dalam hal berperang, kita perhatikan perang yang sedang berlangsung. Iran, Muslim, Amerika, Israel, kafir, bahkan seluruh dunia mengecam. Seluruh dunia paham siapa sebenarnya kanker di alam semesta ini. Kanker itu apa? Penyakit. Kanker itu penyakit harus dibuang. Kanker dunia ini siapa? Israel dan Amerika. Penyakitnya itu. Semuanya sudah paham sekarang. Ketika Iran yang muslim ingin menyerang, pakai rudalnya dia telepon dulu tuh negara yang akan diserangnya. Tolong warga sipilnya ungsikan. Saya akan serang pangkalan itu. Sudah ada peringatan. Tapi orang kafir ketika menyerang muslim, nggak ada peringatan. Lagi sekolah, lagi ngajar, lagi belajar, dibom, jeger. Ketika berperang, jangan potong tumbuh-tumbuhan. Jangan kau bunuh anak kecil-kecil dan perempuan-perempuan dan kakek-kakek nenek-nenek. Gak boleh. Bahkan ketika sedang perang, musuhnya sudah jatuh tanpa senjata, gak bisa dibunuh. Dan itu benar-benar dijalankan oleh kita umat Islam. Sampai seperti itu. Maka di sini ketika kita menjadi orang Islam, Islam yang kafah seluruhnya, agar kita tidak menjadi termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kemudian di sini diperintahkan orang setelah beriman, beramal saleh, kemudian saling peduli. Perintah berikutnya adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong-menolong dalam kebaikan dan dalam takwa. Wa aqrahum an akramahum indallahi atqahum. Kemudian di sini diingatkan kita bahwasanya Allah tidak menciptakan kita
tidak menciptakan golongan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal qad hadarahum dzalika 'ala lisani Rasulil amin al-qail ma auha ilayya an ajma'a al-mala wa akuna minat tajirin. Walakin sabbaha bihamdi rabbika wa kun minas sajidin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Rasulullah bersabda, tidaklah Allah memerintahkan saya untuk mengumpulkan harta dan untuk menjadi seorang saudagar. Tetapi untuk bertasbih dengan memuji Tuhanmu dan menjadi golongan orang-orang yang sujud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan sembahlah Tuhanmu sehingga datang kematian. Sehingga datang sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Fa idza sa'adatu kulli wahidin wa kamalihi fil tizamil amri alladhi li ajlihi khalaqa fa idzan, maka sa'adatu kulli wahidin, kebahagiaan setiap seseorang itu, wa kamalihi, dan kesempurnaannya, fil tizamil amri alladzi li ajlihi khuliqa, yaitu dengan berpegang teguh melaksanakan perintah-perintah Allah, alladzi li ajlihi khuliqa, yang karena sebab itulah kita diciptakan, yaitu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai lalai, jangan sampai terpedaya. Alam semesta yang Allah ciptakan ini semuanya untuk kita sebagai fasilitas, sebagai sarana untuk kita beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan sebagai tujuan, bukan sebagai tujuan sehingga akhirnya melupakan. Jangan sampai kita sibuk dalam mencari harta kemudian lupa meninggalkan kewajiban kita kepada Allah. Berarti tertukar namanya. Karena Allah ciptakan alam semesta ini sebagai sarana, fasilitas yang Allah sediakan kepada untuk kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi li ajlihi khuliqa wa da'ufihi wa tafarruqu lahu biqat'i ma yamna'u minhu wa yasuddu anhu min turhatil jihalil al-maghrurina wa tahwisati aghbiya'il batilin. Kebahagiaan setiap seseorang dan kesempurnaannya adalah ada dalam dia melaksanakan perintah-perintah Allah, yang dengan sebabnya, yang tujuannya adalah kita dijadikan untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin alladzi arsalahu rahmatan lil alamin. Dan semoga kesejahteraan, keselamatan Allah limpah curahkan kehadirat junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, Sayyidil Mursalin, pemimpin para Rasul, wa khataman nabiyyin, dan penutup para Nabi, alladzi arsalahu rahmatan lil alamin, yang Allah utus
Nabi kita Muhammad SAW rahmatan lil alamin, sebagai rahmat bagi alam semesta. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Dan atas kepada keluarga dan sahabat Rasulullah dan para pengikutnya mengikuti dengan kebaikan ila yaumiddin, sampai kepada datangnya hari kiamat. Amma ba'du. Fa inna jimal khairi wa malakuhu taqwallahi fi sirri wal alaniyah fil ghaibi wa syahadah. Fa inna, maka sungguhnya ketahuilah, jimaul khair, kebaikan itu terkumpul, wa malakahu, dan kesempurnaannya terkumpul dalam taqwallahi fi sirri wal alaniyah. Semua kebaikan dan kesempurnaan kebaikan itu terkumpul jadi satu, yaitu dalam takwa pada Allah Subhanahu wa taala fi sirri wal alaniyah. Baik ketika sendiri ataupun ketika dalam keadaan ramai. Jadi takwanya itu luar biasa. Fi sirri wal alaniyah. Sirri itu dalam kesendirian, wal alaniyah dalam keramaian, tetap menjadi orang yang bertakwa. Fil ghaibi wasyahadah. Maka di sini ada hadis Rasulullah, ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kalian semua kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun kalian berada. Di masjid ya otomatis jadi orang takwa. Di kantor ya tetap harus bertakwa. Di pasar harus tetap bertakwa. Dalam kerja, di mana saja posisi kita harus tetap bertakwa. Ittaqullaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Karena takwa merupakan kumpulan-kumpulan kebaikan terpusat dalam kalimat takwa itu sendiri. Nggak ada. Takwa itu hanya adanya di orang yang muslim yang beriman. Orang non muslim nggak ada takwa. Karena syaratnya takwa adalah pertama, antashhada alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Dia harus bersaksi dulu, mengucapkan syahadat dulu. Baru bisa katakan masuk kategori orang-orang yang bertakwa. Kalau tanpa ada syahadat, nggak bisa dikatakan orang bertakwa, walaupun baiknya kayak apa. Wah, kayak nggak adil. Lalu ketika di akhirat amal ibadah orang-orang kafir, walaupun baik kayak apa, bagaimana? Allah jelaskan dalam Al-Quran. Amal orang-orang kafir itu di akhirat di sisi Allah bagaikan tumpukan pasir di atas batu yang licin, ketiup angin, jadi ya terbang sudah. Di sisi Allah nggak ada amalnya, tidak dianggap. Dan kita diperintahkan bertakwa di mana saja kita berada. Wa taqwa hiya al-khaslatul lati yajma'u li sahibiha khairud dunya wal akhirah. Ya. Wa taqwa, dan takwa adalah hiya al-khaslatu
allati ajma'u bi sahibi akhir dunya wal akhirah. Dan takwa itu sendiri adalah satu kondisi, satu keadaan yang mengumpulkan bagi orang yang bertakwa tadi mendapatkan khairud dunya wal akhirah, kebaikan dunia dan akhirat. Takwa itu merupakan satu kondisi, satu keadaan yang bisa mengumpulkan orang bertakwa tadi, mengumpulkan kebaikan dunia dan akhirat. Nah, di sini dikatakan kesempurnaan, kebahagiaan yang sempurna adalah bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Menjadi orang yang bertakwa. Wal 'azmi mawqiha minad din wa jalalati qadriha 'indal ulama'ir rasikhin sadaru biha al-mawa'iz wal khutabi wal wasaya wa liqauniha jami'atun lil khairi kulluhu iktafa bi dzikriha fil wasiyati al wajibah fil khutbah wa li'azmi mawqiha minad din, dan dari sebab keagungan, kemuliaan posisi kedudukan takwa tersebut minad dini dalam agama, wa jalalati qadriha, dan kemuliaan ketinggian derajatnya indal ulama'ir rasihin, di sisi para ulama, sadaru biha al mawa'id wal khutab wal wasaya, maka muncullah biha, dengan kemuliaan kedudukan takwa tadi, muncul banyak sekali mawa'id, nasihat-nasihat, dan khutbah-khutbah dan wasiat-wasiat. Walikauniha jami'atun lil khair kulluha iktafa bi dzikriha fil wasaya al wajibah fil khutbah. Dan karena takwa tadi merupakan kumpulan kebaikan, maka menjadi syarat wajib dalam khutbah, yaitu wasiat untuk bertakwa, untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena saking tingginya derajat orang bertakwa tadi, sehingga Allah pun menjelaskan, silakan dari mana saja kalian berada, dari keturunan siapa, dari suku apa, dari bangsa apa, mau cantik, mau ganteng, mau semuanya, kata Allah, lita'arafu, untuk saling mengenal satu sama lain. Tapi ketahuilah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian bukan orang yang paling cantik, bukan yang paling ganteng, bukan yang paling putih, bukan yang paling hitam. Inna akramakum indallahi atqakum, akan tetapi yang paling mulia di sisi kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Islam itu luar biasa ajarannya. Tidak pernah rasialis. Islam mengajarkan persatuan, tidak pernah melihat perbedaan. Dari mana saja datangnya, mau kulit hitam, mau kulit putih, maka ajaran yang benar-benar membebaskan manusia adalah ajaran Islam. Tidak ada kasta-kasta. Dalam Hindu ada kasta Sudra, ada kasta Ksatria, ada Waisya, ada Brahmana. Manusia dikotak-kotakan. Kasta Sudra itu kastanya para kuli-kuli kasar. Ksatria kastanya para prajurit. Dalam Hindu diajarkan seperti itu. Islam nggak mengenalkan ajaran itu. Siapa saja di hadapan Allah, yang paling mulia adalah atqakum, yang paling takwa.
Contoh paling sederhananya ketika sholat. Biar kata presiden ketika sholat jamaah datang terlambat, gak bisa. Dia tetap harus di belakang. Gak bisa minggir dibuka jalannya. Ini presiden mau, gak bisa Pak. Mau presiden, mau jenderal, mau apa, kalau dia sholat jamaah terlambat datang ke masjid ya, dia di belakang sudah. Ketika sholat, walaupun kita di depan presiden, ketika ruku, nonggengin, apa presiden tersinggung? Gak bisa, gak ada di situ. Sujud, dipantatin ke presiden di belakang kita. Marah presidennya? Gak marah Pak. Karena di hadapan Allah semuanya sama. Mau presiden, mau hamba saya, mau tukang parkir, mau marbot, mau ustadz, mau kiai. Ustadz kalau datangnya terlambat di belakang, sudah di belakang. Itu ajaran dari sholat saja, Pak. Mengajarkannya tidak ada perbedaan di hadapan Allah kecuali yang paling takwa. Siapa yang paling takwa? Yang paling datang duluan ke masjid. Gampangnya orang lihat siapa yang paling takwa, yang paling datang duluan ke masjid. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau Wahabi, mau siapa yang paling takwa, yang paling datang duluan ke masjid? Siapa? Jamaah tabligh Pak. Paling duluan datang ke masjid, ngajakin orang, ayo Pak ke masjid sebelum datang dulu waktu zuhur tuh. Yang paling bertakwa. Kok yang paling bertakwa? Karena semua muslim, semua mukmin adalah orang bertakwa. Semuanya orang bertakwa, yang muslim, yang mukmin itu orang bertakwa. Siapa yang paling takwa? Kacamata kita melihat secara lahir, yang paling datang duluan ke masjid. Ketika datang sholat lima waktu. Gampangnya menilai seperti itu. Maka saking tingginya derajat takwa di sisi Allah, sehingga menjadi salah satu syarat wajib ketika orang khutbah Jum'ah, khatibnya tidak boleh lupa berwasiat, usikum wa iyaya bitaqwallah. Saya bernasihat pada diri saya sendiri sebagai khatib dan umumnya jamaah untuk meningkatkan ketakwaan pada Allah. Kalau kalimat itu nggak ada, Jumatnya nggak sah. Sholat Jumatnya nggak sah karena khatibnya lupa mengucapkan wasiat takwa, batal Jumatnya. Harus diulang dengan sholat zuhur. Saking penting luar biasanya. Kalau kita beriman pada Allah dan Rasulnya, Muslim, ya sudah, kita termasuk orang yang bertakwa. Tinggal terus saling nasihat-nasihati untuk meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.